Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mereview tugas dari review jurnal paper 2 yang berjudul Modified Bad Algorithm for Feature Selection with Wisconsin Diagnosis Breast Cancer Dataset. Anggota kelompok kami ada Stefanus Dimas Chris Saldi dengan NIM 6720230115, Nova Hendriawan Putra dengan NIM 6720232113, Samuel Ezra Adi Atmoko 6720232153, dan yang terakhir Bila Cahya Nugraha dengan NIM 6720232165. Eh, Untuk informasi paper sendiri berjudul Modified Bad Algorithm for Feature Selection with Wisconsin Diagnosis Breast Cancer Dataset yang ditulis oleh Suganti Jayasingh, Malati Veluhami, dan afiliasi dari Department of Computer Science and Engineering King's College of Engineering dan Department of Electrical and Electronics Engineering Anna University, Madurai, Tamil Nadu di India. Asal jurnal sendiri berasal dari Asian Pacific Journal of Cancer Prevention dan volume dan informasi publikasi berada di volume 18, isu 5, halaman 1257 sampai 1264. Untuk alamat akses seperti berikut. Untuk pembahasan yang akan kita bahas ada introduction, related work, metodologi, experiment and result, ada conclusion dan strengths and weakness. Untuk pendahuluan akan disambung oleh teman saya. Oke, izin melanjutkan pada bagian pendahuluan. Jadi, diagnosis kanker payudara merupakan teknik krusial dalam bidang informatika medis modern. Karena tingginya angka kematian di kalangan wanita usia 15 sampai 54 tahun secara global. Deteksi dini sangat penting dalam upaya penyelamatan nyawa pasien. Namun, kompleksitas dan keragaman data medis seringkali menjadi tantangan dalam proses diagnosis yang akurat. Pendekatan tradisional seperti interpretasi manual, citra mamogram oleh radiolog cenderung rentan terhadap kesalahan. Dengan tingkat kegagalan mencapai 10-40% dalam mendeteksi kanker selama tahap screening awal. Yang kedua, untuk mengatasi permasalahan tersebut, sistem komputer aid diagnosis atau CAD telah mengembangkan sebagai alat bantu yang mendukung radiolog dalam mengidentifikasi dan menganalisis kelainan seperti mikroklasifikasi dan massa pada jaringan payudara. CAD pada umumnya terdiri dari tahapan pra-pemrosesan, ekstraksi fitur, seleksi fitur, dan klasifikasi jaringan menjadi jinak atau ganas. Kemudian, di antara tahapan tersebut, seleksi fitur merupakan langkah penting yang sangat menentukan keberhasilan diagnosis. Dataset medis seperti Wisconsin Diagnostics Breast Cancer atau WDBC mengandung banyak atribut yang bersifat tidak relevan atau redundan, sehingga dapat mengaburkan pola klasifikasi yang sebenarnya. Dengan melakukan seleksi fitur, model menjadi lebih sederhana, waktu pelatihan menjadi lebih cepat, serta akurasi klasifikasi meningkat. Dalam studi ini, penelitian mengusulkan Modified Bad Algorithm atau MBA sebagai pendekatan seleksi fitur yang ditingkatkan untuk tugas klasifikasi kanker payudara. Algoritma ini dikombinasikan dengan random forest sebagai pengklasifikasi dan diuji menggunakan dataset WDBC. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa metode ini mampu mengungguli teknik seleksi fitur konvensional seperti Correlation Based Feature Selection atau CBS dan gain ratio dalam hal akurasi, klasifikasi, dan pengurangan tingkat kesalahan. Kemudian ada tujuan dan kontribusi penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan algoritma seleksi fitur berbasis meta-heuristik yang dioptimalkan, yaitu Modified Bad Algorithm, guna meningkatkan kinerja klasifikasi kanker payudara. Dalam proses ini, peneliti memanfaatkan pengambilan sampel acak sederhana untuk memilih contoh dari dataset yang menerapkan teknik pemeringkatan untuk mendeteksi fitur-fitur yang paling relevan. Fitur yang terpilih kemudian digunakan sebagai input bagi algoritma klasifikasi random forest. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah yang pertama, yaitu integrasi antara algoritma kelelawar yang dimodifikasi
oleh random forest. Yang kedua, penggunaan proses random walk lokal untuk menemukan solusi global terbaik dalam pemilihan fitur. Yang ketiga, evaluasi kinerja dengan berbagai metrik klasifikasi yang komprehensif. Yang keempat, pembandingan metode ini dengan dua pendekatan populer, yaitu CFS dan gain ratio. Untuk tinjauan pustaka dan atau relation work, berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi kanker payudara melalui teknik seleksi fitur, termasuk metode statistics, algoritma pembelajaran mesin, dan teknik optimasi berbasis kecerdasan buatan. Metode seperti information gain, relief, T-square, dan principal component analysis telah banyak digunakan. Namun PCA seringkali mengubah representasi fitur asli sehingga menurunkan interpretabilitas klinis. Oleh karena itu, pendekatan seleksi fitur yang mempertahankan makna asli fitur lebih disukai dalam konteks medis. Dalam literatur sebelumnya, teknik-teknik seperti N-colony optimization dan genetic algorithm telah digunakan untuk mengatasi redundansi fitur, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam efisiensi pemrosesan dan konsentrasi hasil. Jadi studi ini membedakan diri dengan menerapkan algoritma kelelawar yang telah dimodifikasi yang terinspirasi dari prinsip ekolokasi kelelawar dalam mendeteksi target dan rintangan. Dataset dan alat bantu. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wisconsin Diagnostic Breast Cancer, yaitu WDBC, yang diperoleh dari UC Machine Learning Repository. Dataset ini mencakup 286 contoh yang terdiri dari 201 kasus tidak kambuh dan 85 kasus kambuh, serta 10 atribut penting seperti usia, menopause, ukuran tumor, INV node, dan derajat keganasan. Untuk keperluan simulasi dan pengujian algoritma, peneliti menggunakan perangkat lunak WK, sebuah platform yang umum digunakan dalam penelitian data mining dan pembelajaran mesin. Algoritma kelelawar yang dimodifikasi MBA. MBA yang digunakan dalam studi ini didasarkan pada prinsip ekolokasi kelelawar mikro, yaitu kemampuan kelelawar dalam mendeteksi mangsa melalui pantulan suara. Dalam konteks data mining, setiap instance dalam dataset diperlukan sebagai kelelawar dengan frekuensi dan kecepatan tertentu yang akan diperbarui secara iteratif untuk menemukan fitur yang optimal. Proses seleksi fitur dilakukan melalui pendekatan lokal random walk yang memungkinkan pencarian solusi global. Fitur-fitur yang diperoleh dari proses ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kemiripan dan selanjutnya dilakukan proses pemeringkatan untuk memilih fitur-fitur terbaik secara global. Hal ini bertujuan untuk mengurangi fitur tidak relevan dan mengoptimalkan performa klasifikasi. Algoritma kelelawar yang dimodifikasi MBA. MBA yang digunakan dalam studi ini didasarkan pada prinsip ekolokasi kelelawar mikro, yaitu kemampuan kelelawar dalam mendeteksi mangsa melalui pantulan suara. Dalam konteks data mining, setiap instansi dalam dataset diperlakukan sebagai kelelawar dengan frekuensi dan kecepatan tertentu yang akan diperbarui secara interaktif untuk menemukan fitur yang optimal. Proses seleksi fitur dilakukan melalui pendekatan lokal random walk yang memungkinkan pencarian solusi global. Fitur-fitur yang diperoleh dari proses ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kemiripan dan selanjutnya dilakukan proses pemeringkatan untuk memilih fitur-fitur terbaik secara global. Hal ini bertujuan untuk mengurangi fitur tidak relevan dan mengoptimalkan performa klasifikasi. Random forest untuk klasifikasi. Setelah pemilihan fitur dilakukan menggunakan MBA, fitur terpilih digunakan untuk melatih model klasifikasi berbasis random forest.
Random forest adalah teknik ensemble yang terdiri dari banyak pohon keputusan yang dibangun melalui proses bootstrap, sampling, dan evaluasi menggunakan indeks Gini. Keunggulan RF meliputi: pertama, tahan terhadap overfitting. Dua, dapat menangani data heterogen. Ketiga, mampu mengelola nilai yang hilang. Keempat, tidak terlalu sensitif terhadap parameter. Dalam konteks penelitian ini, random forest digunakan untuk mengklasifikasikan instan dalam dataset WDBC sebagai kanker jinak atau ganas berdasarkan fitur-fitur hasil seleksi dari algoritma MBA. Hasil eksperimen evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan metode yang diusulkan MBA FS dengan dua pendekatan populer lainnya, yaitu Correlation Based Feature Selection yaitu CFS dan Gain Ratio. Hasilnya menunjukkan bahwa MBA-FS menghasilkan akurasi klasifikasi tertinggi sebesar 96,85%, jauh di atas CFS yaitu 89,51% dan gain ratio 90,21%. Beberapa metrik evaluasinya lainnya: pertama, statistik kappa MBA-FS 0,90, lebih tinggi dari CFS dan GR. Yang kedua, precision recall atau V-measure MBA-FS mencapai 0,96. Yang ketiga, RAE atau RSE MBA-FS memiliki nilai error yang lebih rendah, yaitu 20,51% dan 36,07%. MAE dan RMSE sedikit lebih tinggi, namun tetap dalam batas toleransi yang dapat diterima. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini terdapat dua grafik yang menggambarkan visualisasi hasilnya. Di grafik yang kiri ini adalah grafik analisis perbandingan tingkat kesalahan untuk usulan MBA, FS, CFS, GR dengan model prediksi MA, terus ada RMSA, terus ada RA, terus ada RRSA. Dari grafik ini didapatkan kesimpulan bahwa model MBA-FS ini adalah yang paling efektif karena dari akumulasi setiap model ini didapatkan yang warna hijau ini didapatkan nilai tingkat kesalahan yang paling rendah. Terus untuk yang grafik yang sebelah kanan ini, grafik kedua adalah grafik analisis akurasi dengan model MBA-FS, CFS, dan GR, yaitu dengan model akurasi yaitu prediksi, recall, terus ada F-measure, terus ada MCC. Nah, dari grafik yang kedua ini didapatkan bahwa MBA-FS ini juga memiliki hasil yang terbaik karena nilai akurasinya yang paling tinggi, yang warna hijau ini. Terus lanjut kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihan, menggabungkan pendekatan bioimperatif dan klasifikasi kuat atau RF. Terus meningkatkan akurasi klasifikasi hingga hampir 97%. Terus meningkatkan fitur tidak relevan. Efektif model lebih tinggi. Terus cocok diterapkan pada data medis berskala besar. Untuk kelemahannya, nilai MA dan RMSA sedikit lebih tinggi dibandingkan metode lain. Belum dilakukan uji generalisasi pada dataset lain selain WDBC. Terus tidak membahas secara detail kompleksitas waktu komputasi. Terus untuk kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa Modified Bayes Algorithm atau MBA
yang dikombinasikan dengan random forest RF secara signifikan meningkatkan akurasi klasifikasi diagnosis kanker payudara. Pendekatan ini efektif dalam menyaring fitur yang relevan dan meningkatkan efisiensi diagnosis klinis berbantuan komputer. Metode yang diusulkan menunjukkan performa superior dibandingkan dengan metode seleksi fitur konvensional. Di masa depan, teknik ini dapat diperluas dengan menguji strategi sampling yang lebih canggih dan penerapannya pada dataset lain untuk validasi lebih luas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.